Halo, ketemu lagi dengan saya Iglesias Yustin Natal Putra. Saya mahasiswa S1 Sistem Informasi di Universitas Terbuka dengan NIM 054967116. Di sini saya akan melakukan tugas 3 basis data. Tugas ini merupakan kelanjutan dari tugas sebelumnya yaitu tugas 2. Di sini saya akan mempraktikkan 2 konsep lanjut. Yang pertama yaitu manajemen transaksi. Konsep ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data saat pendaftaran pasien. Jadi, di tugas 2 sebelumnya, kita membuat semacam data sebuah klinik ya. Dan yang kedua, konsep lanjut dari basis data terdistribusi, di mana saya akan mensimulasikan bagaimana distribusi data pasien dari database pusat ke database cabang. Untuk tugas kali ini masih sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan 2 software. Yang pertama Send Control Panel, yang kedua browser bisa apapun. Yang pasti nanti akan membuka PHP My Admin. Seperti yang sudah tertera di layar, sama seperti sebelumnya, kita harus aktifkan dulu Apache dan MySQL pada Send Control Panel-nya. Karena kenapa? Supaya nanti kita bisa mengakses localhost di PHP My Admin ini. Andai kata tidak kita aktifkan, maka sama saja seperti kita analogikan itu offline. Jadi kita tidak dapat mengakses ini. Ah, ini pada bagian sebelumnya di tugas 2 bisa dilihat pada video sebelumnya, yaitu tugas 2 basis data. Kita sudah membuat bagaimana basis data dari sebuah klinik, contohnya di sini Rumah Sakit Klinik UT, dan bagaimana antara Forenki dan induknya akhirnya membuat sebuah relasi seperti contoh administrator, daftar, dan dokter ini ketika dibuat relasi akan bisa menjadi dokter dan admin, pasien dan dokter. Nah, kita mulai saja bagian pertama yaitu bagian transaksi. Eh, Pada bagian ini, transaksi itu menjamin sekumpulan perintah SQL tadi itu berhasil semua atau gagal semua. Untuk tugas kali ini, sama seperti di tugas 2 saya sudah mengerjakan sebelumnya, dan di sini saya tinggal mengcopy saja. Karena saya sudah mengerjakan sebelumnya, agar data tidak menumpuk, saya berikan tambahkan perintah seperti ini. Untuk teman-teman yang masih dari awal, teman-teman tidak perlu memasukkan perintah ini. Saya memasukkan ini agar jaga-jaga saja agar tidak bertabrakan nanti prosesnya. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke bagian ini, yaitu di mana persiapan data kita perlukan. Jadi di bagian baris ini saya memasukkan data pasien baru dan data pendaftaran secara bersamaan diakhiri dengan perintah commit. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini ada perintah commit. Commit itu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mematenkan atau eh, supaya data itu tidak berubah-berubah begitu. Nah, untuk transaksi sendiri, perintahnya seperti ini, start transaction. Jadi untuk start transaction, teman-teman perlu 3 hal ini. Jadi dari start sampai insert into, kemudian values-nya diisi, sampai ditutup dengan commit lagi, gitu. Nah, untuk lanjut yang bagian kedua yaitu distribusinya, bagian keduanya basis data terdistribusi ini saya simulasikan dengan adanya cabang ya. Jadi sebut saja klinik UT ini akan membuka cabang. Nah, tadi sudah membuat RS klinik yang utama, di sini kita akan membuat RS klinik cabang. Kita create database baru di sini, tambahkan perintahnya saja, create database. Ini fungsinya untuk mensimulasikan rumah sakit cabang, RS klinik cabang ini tadi. Nah, jadi inti dari distribusi ini nanti ada di perintah insert into. Kalau teman-teman lihat di bagian baris data ke-32, baris kode ke-32 ini saya masukkan perintah insert into. Dan nantinya akan disusul dengan perintah select. Fungsinya untuk mengambil data dari database pusat yaitu RS Klinik UT, kemudian kita masukkan ke atau kita distribusikan ke database dari cabang secara langsung. Kalau teman-teman sudah mengisikan, teman-teman cek, silakan langsung pencet go-nya saja.
Nah, kalau sudah centang semua seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil untuk memasukkan data teman-teman. Ya. Nah, sudah keluar ya teman-teman ya. Yang tadinya cuma ada ini saja, ketika kita masukkan perintahnya tadi, kita sudah membuat RS klinik cabang tanpa membuat yang baru seperti dari awal tadi. Di sini sudah muncul yang pertama tadi. Nah, ini data dari yang kedua. Jadi data dari pusat akan terdistribusi secara langsung ke klinik cabang. Jadi untuk praktek tugas ketiga kali ini, saya sudah berhasil melakukan transaksi dengan perintah komit supaya memastikan integritas data pendaftaran. Dan juga yang kedua, saya juga telah berhasil melakukan simulasi distribusinya dengan mereplikasi data dari database pusat ke database cabang. Sekian dari saya teman-teman. Terima kasih.